Halo, nama saya Sukma Maulana Hakim, NPM 18670006. Halo, perkenalkan nama saya Silvatun Nurdini, NPM 18670024. Perkenalkan, nama saya Arsara Unaditri Kusuma, MPM 18670028. Perkenalkan, nama saya Fadli Ardia Sandi, NPM 18670036. Baik, kali ini kita akan membahas tentang desain dan notasi dialog dalam mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Namun sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita ketahui terlebih dahulu gambaran dari apa yang akan kita pelajari pada bahasan kali ini. Jika kita lihat dari judul yang tadi, desain dan notasi dialog. Desain artinya adalah rancangan, kemudian notasi adalah pelambangan, dan dialog adalah percakapan antar dua orang atau lebih. Lalu, apa hubungannya dengan interaksi manusia dan komputer itu tadi? Nah, jadi dialog yang akan kita bahas pada materi kali ini bukanlah dialog antar manusia seperti yang kita ketahui sebelumnya, tetapi dialog antara manusia dengan komputer. Jika kita definisikan, dialog dalam konteks perancangan user interface adalah struktur dari percakapan antara user dengan sistem komputer. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui tingkatan bahasa yang akan digunakan dalam interaksi manusia dan komputer atau dialog antara manusia dengan komputer. Bahasa komputer dapat dibagi atas 3 tingkatan. Yang pertama, semantik, yaitu arti dari percakapan yang berkaitan dengan pengaruh pada struktur data internal komputer atau dunia eksternal. Pada manusia, ekuivalen dengan arti yang berasal dari partisipan dalam percakapan. Yang kedua, leksikal, merupakan tingkatan yang paling rendah, yaitu bentuk ikon layar. Pada bahasa manusia ekuivalen dengan bunyi dan ejaan suatu kata. Yang ketiga, sintaksis, yaitu urutan dan struktur dari input dan output. Pada bahasa manusia ekuivalen dengan grammar suatu kalimat. Karakteristik dialog user sistem komputer. Partisipan harus menyebutkan dialog dalam urutan yang jelas. Beberapa dialog telah ditetapkan sebelumnya. Beberapa bagian tertentu dari dialog dilakukan secara bersamaan. Umumnya dialog berikutnya bergantung pada respon partisipan. Proses perancangan desain notasi dialog. Rangkaian dialog menggambarkan struktur tugas. Satu rangkaian dialog menghasilkan satu goal atau satu hasil. Beberapa rangkaian dialog tambahan digunakan untuk user support, misal help system ataupun tutorial subsystem. Rangkaian dialog diurutkan sesuai dengan struktur tugas. Kemudian dalam slide selanjutnya berikutnya ada DFD desain analog. DFD sendiri merupakan singkatan dari data flow diagram. Nah, data flow diagram ini menggambarkan urutan langkah-langkah yang harus dilakukan ketika kita membuat sebuah desain analog. Bisa dilihat di gambar berikut ini. Lalu ada notasi diagramatik yang paling sering digunakan desainer, yang kelebihannya adalah desainer dapat melihat secara sekilas, sedangkan kekurangannya struktur dialognya tidak dapat dijelaskan secara lebih rinci dan lebih mendetail. Lalu State Transition Network atau STN ini juga merupakan salah satu contoh dari notasi diagramatik. Komponennya sendiri terdiri dari lingkaran yang menggambarkan tentang state dari sistem. Lalu ada tanda panah yang biasa juga disebut dengan transition, di mana itu untuk menunjukkan user yang akan digerakkan itu akan menjadi seperti apa transitionnya dan respon dari sistem itu tersendiri. Lalu ada flowchart. Flowchart sendiri berfungsi untuk mendeskripsikan dialog secara sederhana, mudah dimengerti, dan simpel. Ini adalah contoh dari flowchart seperti yang terlihat. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami.
Apabila ada salah kata atau kekurangan dan kelebihannya mohon dimaafkan. Terima kasih. Kalian bingung mau kuliah di mana? Atau kamu masih bingung mau belajar jadi programmer tapi belum menemukan kampus yang cocok? Yuk, segera daftarkan diri kalian di program studi informatika Universitas PGRI Semarang. Ini contohnya yang udah lulus.